الولي في بالغ الطريق للصلاة القصدى أنه لا يقبضها له إلا وليه أي كصبي ومجنون فلا تعطى له وإن غاب وليه خلافا لمن دعامه بخلاف ما لو طرأ تركه لها أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزاء إله. Bismillahirrahmanirrahim. Satu faedah menfatwa oleh Imam An-Nawawi pada permasalahan orang dewasa yang meninggal ia bagi salat karena malas, bahwa seseorang lelaki yang balik tersebut tidak mengqabadnya zakat baginya si balik terkecuali walinya si balik. Artinya sama seperti permasalahan si sabi dan si majnun, maka tidak diberikan zakat baginya si balik. Sekalipun jauhlah walinya si balik. Khilaf bagi seseorang yang mendakwanya pendapat. Dengan sebalik, jikalau datang tinggalnya si balik baginya salat ataupun tabzirnya si balik, padahal tidak dihajarkan di atasnya si balik, maka bahwa sungguh si balik menerimanya zakat dan bolehlah menyerahnya zakat bagi orang yang fasik, terkecuali jika diketahuikan akan bahwa sesungguhnya si fasik itu menolong dengannya zakat di atas maksiat kepada Allah, maka haramlah serah sekalipun memadai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan kepada Dewan Hakim yang kami muliakan, pada kesempatan yang sangat singkat ini kita akan membahas bagaimana pendapat Imam An-Nawawi pada masalah zakat yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mau salat sedangkan orang tersebut takluk hukum syariah. Berpendapat oleh Imam An-Nawawi, seseorang yang balik dia meninggalkan salatnya kuslan dikarenakan malas untuk salat. Dia emang secara sengaja tidak mau salat padahal waktu salat telah tiba. Itu bagaimana pendapat Imam Nawawi? Boleh tidak kita memberikan zakat untuk dia? Pendapat Imam An-Nawawi berarti tidak diberikan zakat kepada dia. Maknanya dia tidak boleh mengqabad zakatnya. Andai kata surah, wahai si balik, ini zakatku untukmu. Seorang muzaki mengatakan hal sedemikian. Itu boleh tidak bagi si balik tersebut mengqabad zakatnya? Maknanya mengambil zakatnya. Berarti Imam An-Nawawi berpendapat tidak boleh. Tidak boleh pribadi dirinya yang mengambil. Terus siapa juga yang akan mengambil zakatnya? Illa wali, terkecuali oleh walinya. Pada masalah seperti itu sama terjadi surah pada masalah si sabi dan pada masalah si majnun. Si sabi dan si majnun juga tidak boleh mengqabad zakat dengan pribadi dia. Fala tu'ta lahu, maka tidak diberikan zakat bagi si balik tersebut wa in ghaba waliyu, sekalipun jauh walinya. Andai kata wali daripada si balik tersebut tidak berada di tempat ataupun tidak bersama dengan si balik tersebut, boleh tidak kita infakkan zakat kita kepada dia dan boleh tidak untuk dia mengambilnya? Jawabannya berarti daripada si balik yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak boleh mengambil zakat walaupun jauh daripada walinya. Cuman pada permasalahan daripada pendapat Imam An-Nawawi ada juga yang terjadi khilaf. Berarti sebahagian ulama daripada ulama fiqh mengatakan boleh. Cuman andai kata bahwa dia tinggalkan salat tersebut bukan karena malas, akan tetapi telah datang waktu tinggalnya salat. Maaf cakap, misalkan orang kita perempuan, di saat kita ingin memberikan zakat untuk dia bukan sengaja meninggalkan salatnya,
Berarti bukan dia karena malas ataupun ini ataupun itu, tetapi ada satu alasan yang emang harus dia tinggalkan, misalkan haid, nifas ataupun sebagainya. Itu bagaimana bagi dia? Ataupun si tabzir harta, orang-orang yang membuang-buang hartanya, tapi dia tersebut tidak termasuk di dalam kategori si muflis ataupun si safih. Itu bagaimana hukum bagi dia? Boleh bagi dia untuk menerima zakat yang kita berikan, dikarenakan alasan dia tersebut meninggalkan salat bukan secara sengaja ataupun bukan secara bermalas-malasan. Surah yang selanjutnya, boleh kita menyerahkan harta zakat bagi si fasik. Orang yang fasik adalah orang yang mengendarai dosa besar dan selalu berkekalan dengan dosa kecil. Itu bagaimana? Boleh tidak untuk dia mengambil zakat kita? Boleh. Terkecuali baru tidak boleh andai kita ketahui dia dengan zakat yang kita berikan dia tidak melakukan kepada amar ma'ruf, tetapi dia menggunakan zakat tersebut kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah ataupun maksiat kepada Allah. Itu tidak boleh. Fayahrumu, maka haramlah infak sekalipun mumadah. Maka hukum untuk kita menyerahkannya itu haram. Sesuatu yang haram untuk kita beri juga itu haram untuk dia ambil walaupun memadah zakat kita. La'alla sawab sedemikian. Alhamdulillah, dari segenap penyampaian terjemah beserta surah tadi, Hakim mendengar di penghujung surah tadi ada disebut kita tidak boleh memberikan zakat kepada fasik kalau dia menggunakan zakat itu kepada yang dilarang oleh Allah. Pun kalau kita berikan hukumnya haram. Haram. Nah, haram itu salah satu daripada hukum syar'i. Hukum syar'i itu bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kira-kira di mana sumber hukumnya itu sampai kita haram memberikan zakat pada orang yang menggunakan zakatnya itu kepada yang maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti daripada kita memperdapatkan hukum yang pertama dengan secara nas, artinya ayat Al-Quran ataupun ijma' ulama ataupun hadis. Tapi menurut pemahaman saya, ini kita dapatkan hukum haram berdasarkan daripada hadis Nabi. Hadis Nabi yang mengatakan man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikullah. Siapa saja yang menolong bagi kemaksiatan kepada Allah, maka dia tersebut sama juga sedemikian. La'alla sawab sedemikian. Yang kedua, di penghujung sekali tadi terdengar surah bahwa kalau orang itu diharamkan memberikannya zakat kepada orang tersebut, maka yang menerima juga haram. Ya. Yang memberikan haram, yang menerima juga haram. Tentu ini ada ketentuan sendiri dalam permasalahan hukum. Ya. Kira-kira ada pandangan kaidah menurut ulama, coba disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab usul fiqh bahwa satu kaidah berlaku, kullu ma haruma i'ta'uhu haruma akhduhu. Tiap-tiap barang yang haram hukumnya memberikan, juga haram hukumnya untuk mengambil barang tersebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sudah siap untuk iskan? Alhamdulillah, insyaallah siap. Coba saudara perhatikan pada kalimat fi balighin tarikal sholati kasih. Dalam fatwa oleh Imam Nawawi pada seorang yang balik tarikan. Jadi tadi saudara bagaimana memberi makna tarikan?
tarikan tersebut jadi hal. Ya, kalau jadi hal, pasti hal itu ada sahih halnya. Ya. Setiap yaitu sahih hal dan hal pasti ada syaratnya. Ya. Tolong saudara menjelaskan pada kami khususnya, juga kepada penonton pada umumnya, kenapa tarika ini menjadi hal. Sementara di sini tidak ada, setahu kami secara zahir, bahwasanya ada syarat-syarat hal atau syarat sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata tarikan tersebut adalah hal. Sedangkan sahib halnya adalah satu isim yang ma'rifah. Sedangkan tidak adalah hal terkecuali isim nakirah. Jadi sahib hal tersebut adalah zamir dalam yang ada di dalam kata-kata baligh. 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 Sedangkan halnya adalah tarikan. Terima kasih. Coba yang terakhir sebagai penutup, saraf. Tadi ada terucap satu kalimat tuqta, tidak diberi zakat. Tuqta, coba ditasrifkan itu kalimat. Tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ta yu'tayani yu'tuna, tu'ta tu'tayani tu'tauna, tu'ta tu'tayani tu'ti tu'tuna, tu'tina tu'tiyani tu'tauna, u'ta nu'ta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.